Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan judul soal objektif dan soal subjektif dengan Bapak Agus Kamaludin MPD sebagai dosen pengampunya. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Masita Zumna Maulida dengan NIM 201040606026, Daril Ummahati dengan NIM 201040606027 dan Hafifah Aulia Wulayalin dengan NIM 201040606050. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 8 submateri. Submateri yang pertama mengenai pengertian soal objektif. Submateri yang kedua, jenis-jenis soal objektif. Submateri yang ketiga, langkah-langkah penyusunan soal objektif. Submateri yang keempat, kelebihan dan kelemahan soal objektif. Submateri yang kelima, mengenai pengertian soal subjektif. Submateri yang keenam, jenis-jenis soal subjektif. Submateri yang ketujuh, langkah-langkah penyusunan soal subjektif, dan materi yang ke-8, kelebihan dan kelemahan soal subjektif. Memasuki ke pembahasan pada materi kelompok kami, yuk teman-teman simak terus video pembelajaran dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu pengertian soal objektif. Soal objektif atau yang dikenal dengan tes objektif merupakan soal yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia atau disediakan oleh pembuat soal. Oleh karena sifat yang demikian, maka Popam pada tahun 1981 menyebutnya dengan istilah tes pilihan jawaban atau selected response test. Butir soal telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Kemungkinan jawaban telah dipasok oleh pengkonstruksi tes dan peserta hanya memiliki jawaban dari kemungkinan jawaban yang telah tersedia. Perbandingan yang khas dari soal objektif dan soal subjektif adalah pada tugas peserta tes dalam merespon tes. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis soal objektif. Jenis-jenis soal objektif menurut Ari Kunto pada tahun 2009 ada 4 jenis tes objektif. Yang pertama yaitu tes benar salah. Tes tipe benar salah merupakan tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang sudah disertai dengan alternatif jawaban yaitu jawaban dan pernyataan yang benar dan salah. Peserta didik menandai masing-masing jawaban dengan memilih B jika jawaban pernyataan yang dianggap benar dan memilih S jika jawaban pernyataan yang dianggap salah. Hal ini berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat, sehingga soal dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif yang lebih dari 2. Alternatif jawaban kebanyakan berkisar antara 4 sampai 5. Tes pilihan ganda terdiri dari keterangan mengenai suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya peserta didik harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu menjodohkan. Tes menjodohkan merupakan soal yang jawabannya dijodohkan dengan seri jawaban atau tugas peserta didik hanya menjodohkan premis dengan salah satu seri jawaban. Tes menjodohkan adalah tes yang
terdiri dari kolom pertama merupakan soal dan kolom kedua merupakan jawaban. Pada kolom jawaban harus lebih banyak dari kolom soal. Dalam bentuk tes menjodohkan, peserta didik dituntut menjodohkan, mencocokkan, menyesuaikan, atau menghubungkan antara dua pernyataan yang telah tersedia. Dan yang terakhir yaitu tes isian. Tes isian adalah tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Tes isian terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh peserta didik merupakan pengertian yang seorang guru minta dari peserta didik. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah penyusunan soal objektif. Langkah-langkah penyusunan soal objektif ini terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, hindari pengulangan kata yang sama pada pokok soal. Yang ketiga, soal harus sesuai dengan indikator. Yang keempat, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yuk kita lanjutkan lagi. Langkah yang kelima yaitu gambar, grafik, tabel, dan diagram atau sejenisnya yang terdapat pada butir soal harus jelas dan berfungsi. Langkah yang keenam, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, jumlah pilihan jawaban untuk soal SD dan SMP adalah 4 pilihan. Dan langkah yang terakhir yaitu jumlah pilihan jawaban untuk SMA dan sederajat adalah 5 pilihan. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari soal objektif. Kelebihan soal objektif ada 6 poin. Yang pertama yaitu penilaiannya yang sangat objektif. Sebuah jawaban hanya memiliki 2 kemungkinan, yakni benar dan salah. Yang kedua, soal objektif memiliki reliabilitas yang tinggi. Siapapun yang menilai dan kapanpun dinilai, hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat karena pemeriksaannya menggunakan kunci. Yang keempat, butir soal yang banyak memungkinkan untuk mencakup semua daerah prestasi yang hendak diukur atau representatif. Yang kelima, dapat digunakan untuk menilai kelompok yang besar. Dan yang terakhir, menghindari kemungkinan siswa berspekulasi dalam mempelajari bahan pelajaran. Kemudian kelemahan soal objektif, ada 6 poin juga. Yang pertama, tes objektif diragukan kemampuannya untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tinggi. Yang kedua, peluang melakukan tebakan sangat tinggi. Yang ketiga, penyusunan teks sukar dan memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang keempat, menggunakan bahan atau kertas yang lebih banyak. Yang kelima, kerja sama antar siswa dalam mengerjakan soal lebih terbuka. Dan yang terakhir, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyatakan kemampuan ilmiahnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian soal subjektif. Soal subjektif atau soal uraian adalah suatu soal yang terdiri dari pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Soal ini dirancang untuk mengukur hasil belajar di mana unsur-unsur yang diperlukan untuk menjawab soal dicari, diciptakan, dan disusun sendiri oleh penjawab soal. Penjawab soal harus menyusun sendiri kata-kata dan kalimat-kalimat dalam merumuskan jawabannya. Butir soal mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran penjawab soal.
Jenis-jenis soal subjektif. Soal subjektif itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes uraian bebas dan yang kedua yaitu tes uraian terbatas. Tes uraian bebas. Dalam soal tes uraian bebas, hampir tidak ada pembatasan terhadap peserta didik dalam memberi jawabannya. Peserta didik memiliki kebebasan yang luas untuk mengorganisasikan, mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tersebut. Jadi, jawaban siswa bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu tes uraian terbatas. Dalam menjawab tes uraian terbatas, peserta didik lebih dibatasi oleh berbagai rambu-rambu yang ditentukan dalam butir soal. Keterbatasan ini mencakup format, isi, serta ruang lingkup jawaban. Jadi soal tes uraian terbatas ini harus menentukan jawaban yang diharapkan. Ada beberapa ragam tes jawaban terbatas, antara lain A. Ragam tes melengkapi, yaitu butir soal tipe jawaban melengkapi adalah butir soal yang meminta dan memerintah peserta untuk melengkapi suatu kalimat dengan satu frasa, satu angka, atau satu formula. Kemudian yang B, ragam tes jawaban singkat, yaitu butir soal berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, atau satu formula. Submateri yang ketujuh yaitu langkah-langkah penyusunan soal subjektif. Bagaimana sih cara menyusun soal subjektif yang baik dan benar? Di sini terdapat 6 langkah dalam penyusunan soal subjektif. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Kemudian, soal tidak sama persis dengan contoh yang ada pada catatan. Kemudian yang ketiga, tentukan proses berpikir yang ingin diukur. Yang keempat, tentukan tingkat kesulitan butir soal yang akan dibuat. Yang kelima, tulislah soal uraian berdasarkan kisi-kisi yang ada. Dan cara yang terakhir yaitu soal uraian yang telah selesai ditulis harus ditelaah terlebih dahulu. Submateri yang ke-8 yaitu kelebihan dan kelemahan soal subjektif. Untuk kelebihan dari soal subjektif itu ada 3. Yang pertama, kekuatan soal untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan melibatkan level kognitif yang tinggi. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Kelebihan yang ketiga, tepat digunakan untuk melatih siswa dalam mengemukakan dan mengorganisasi gagasan atau ide, serta lebih cepat dan mudah dalam membuatnya. Sedangkan kelemahan dari soal subjektif sendiri itu ada 3. Kelemahan yang pertama, terdapat subjektivitas dalam penilaiannya karena penilai yang berbeda atau situasi yang berbeda. Kemudian kelemahan yang kedua, soal uraian menghendaki jawaban yang panjang, sehingga tidak memungkinkan ditulis butir soal dalam jumlah yang banyak. Kelemahan yang terakhir yaitu penggunaan soal uraian membutuhkan waktu koreksi yang lama dalam menentukan nilai. Submateri yang terakhir mengenai perbedaan soal objektif dan subjektif dapat kita lihat bersama di dalam tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat perbedaan mengenai taksonomi yang diukur, jumlah sampel, menyusun pertanyaan, pengolahan, dan juga faktor-faktor yang mengganggu hasil pengolahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.